Halo sahabat pendidikan, saya Bambang Suwardi Joko. Saat ini saya bekerja di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKP Kemendikbudristek. Di sini saya sebagai analisis kebijakan ahli muda. Saya tergabung di Koordinator Tata Kelola untuk kegiatan SMK Pusat Keunggulan. SMK Pusat Keunggulan adalah program pemerintah melalui Kemendikbudristek yang merupakan program peningkatan dan pengembangan kinerja dan kualitas SMK melalui konsentrasi keahlian tertentu dan didukung oleh penguatan kemitraan industri dan dunia kerja. Yang selanjutnya SMK KPK itu harapannya adalah dapat melakukan pengimbasan dan menjadi rujukan bagi SMK-SMK lainnya. Pada tahun 2022 atau tahun kedua sudah ditetapkan sebanyak 501 SMK Pusat Keunggulan. Dengan demikian sudah terdapat sekitar 1.402 SMK Pusat Keunggulan yang sudah ditetapkan di tahun 2022. Dengan ada SMK PK diharapkan lulusan SMK tidak hanya mereka bekerja, namun juga dapat melanjutkan dan dapat menciptakan kewirausahaan atau entrepreneurship bagi lulusan SMK atau lebih dikenal saat ini adalah istilahnya BMW. Tahun 2022, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan BSKP Kemendikbudristek melakukan kegiatan etnografi berupa evaluasi proses dan konteks perubahan untuk SMK-PK yang sudah melakukan program di tahun 2021, yaitu di 10 SMK-PK dengan bidang keahlian berbeda di 10 provinsi. Selain itu juga kami juga melakukan evaluasi terhadap SMK-SMK-PK yang mengikuti program SMK Pusat Keunggulan di tahun 2022. Jadi kami ingin melihat bagaimana sih SMK melakukan transformasi perubahan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Kegiatan ini kami melibatkan para etnografi di lapangan selama 2 bulan dan disupport oleh Inovasi dan ZIZ. Perlu kami sampaikan, tujuan dari evaluasi proses konteks perubahan SMK-PK ini adalah kami ingin melihat perubahan seperti apa yang terjadi ketika SMK-SMK ditetapkan sebagai SMK Pusat Keunggulan dengan intervensi-intervensi yang dilakukan. Misalkan bagaimana kinerja kepemimpinan kepala sekolah, kemudian juga pelatihan guru-guru melalui upskilling dan reskilling, kemudian juga bagaimana sekolah melakukan kurikulum merdeka, kemudian pelapon digital, bantuan sarana dan prasarana, serta adanya pendampingan baik dari pemerintah daerah maupun dari industri dan perguruan tinggi pendamping. Kemudian juga tujuan kedua, kami ingin melihat bagaimana sih proses-proses perubahan itu dilakukan oleh satuan pendidikan maupun tingkat daerah yaitu dinas pendidikan. Tujuan ketiga adalah kami ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap perubahan itu sendiri dari perspektif tingkat satuan pendidikan, yaitu kepala sekolahnya, kemudian wakil kurikulum, wakil sarana prasarana, wakahubin, guru produktif, ketua jurusan atau kaprodi, serta para siswa itu sendiri. Sedangkan dari perspektif tingkat daerah, kami melihat bagaimana dukungan atau peran dari Dinas Pendidikan ketika program SMK-PK ini dilakukan di satuan pendidikan daerah masing-masing. Kemudian juga bagaimana peran kantor cabang Dinas Pendidikan serta pengawas. Sedangkan tujuan terakhir adalah kami ingin melihat bagaimana pengimbasan yang dilakukan oleh satuan pendidikan atau SMK kepada SMK-SMK lainnya. Sahabat pendidikan, kami ingin berbagi pengalaman terkait pengalaman kami ketika melakukan evaluasi ke lapangan atau spot check di lapangan. Pada tahun 2022, kami dapat informasi bahwa ketika SMK Pusat Keunggulan menjadi branding di tingkat satuan pendidikan, ada perubahan terkait dengan kemitraan atau kerjasama industri. Artinya, industri sekarang lebih percaya kepada SMK-SMK yang sudah mendapatkan program Pusat Keunggulan. Yang selama ini SMK hanya bekerja sama melalui PKL atau praktik kerja lapangan, namun dengan adanya branding SMK Pusat Keunggulan, industri lebih percaya terkait dengan adanya magang guru, kemudian juga praktisi mengajar, artinya guru tamu ke industri, kemudian juga sinkronisasi kurikulum, hingga adanya keserapan lulusan bagi lulusan SMK PK di industri. Kemudian kami juga melihat perubahan-perubahan yang terjadi di SMK ketika satuan pendidikan menjadi SMK Pusat Keunggulan. Artinya kami melihat adanya perubahan baik dari sarana prasarana pembelajaran, kemudian juga
juga bagaimana mindset guru-guru yang semula mungkin mereka masih pembelajaran umum, namun dengan adanya pusat keunggulan mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan terkait dengan kurikulum merdeka. Kemudian juga adanya peningkatan SDM yang tadi kami sampaikan terkait dengan pelatihan-pelatihan komite pembelajaran. Dan juga adanya pelaksanaan teaching factory di SMK lebih berjalan karena di situ ada pelibatan project based learning untuk mendukung teaching factory masing-masing di konsentrasi keahlian. Namun demikian, ada hal-hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan. Di lapangan itu masih terjadi rotasi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, serta guru-guru yang mengikuti program SMK Pusat Keunggulan. Idealnya menurut Permendikbud nomor 464/M/2021, sekolah pusat keunggulan tidak boleh merotasi kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun guru-guru produktif hingga masa program itu 4 tahun. Baik, untuk tahun 2023 ini, Pusat Standar Kebijakan dan Pendidikan Beskap, kami akan melanjutkan etnografi untuk evaluasi proses konteks perubahan di 10 SMK PK dengan bidang keahlian berbeda. Artinya untuk tahun ini kami mensinkronkan dengan indikator Theory of Change SMK Pusat Keunggulan. Artinya kami juga ingin melihat bagaimana program di tahun ketiga SMK Pusat Keunggulan tersebut melakukan peningkatan kerjasama, kemudian juga peningkatan kompetensi SDM, kualitas proses pembelajaran, dan peningkatan hasil pelajaran. Dan terakhir adalah bagaimana mereka di tahun ketiga ini sudah melakukan pengibasan serta faktor pendukung dan penghambat dari proses perubahan itu sendiri. Sahabat pendidikan, bicara praktik baik terkait dengan program SMK Pusat Keunggulan, kami mendapat informasi cukup banyak di lapangan. Namun yang kami dapatkan, misalkan ketika SMK Pusat Keunggulan diterapkan di saat pendidikan, adanya perubahan mindset atau perubahan pola pikir dari warga sekolah ke arah yang lebih baik. Misalnya terkait dengan perubahan kurikulum merdeka, kemudian ya pembiasaan budaya kerja yang mulai berbasis industri. Selain itu juga terkait dengan adanya peningkatan kerjasama dari industri dengan SMK Pusat Keunggulan. Jika dilihat dari jumlah MOU yang diterima dari satu pendidikan ketika mereka mendapatkan program SMK Pusat Keunggulan, yaitu dari tahun 2021 ke tahun 2020, artinya ada peningkatan kerjasama dengan industri. Kemudian juga yang biasanya SMK itu hanya mungkin praktek kerja lapangan, namun dengan adanya program SMK Pusat Keunggulan, adanya magang guru yang lebih bertambah, kemudian juga program praktisi mengajar atau guru tamu ke industri, kemudian juga adanya sinkronisasi kurikulum, serta adanya keserapan lulusan di industri. Kemudian untuk tingkat daerah, yang kami temukan yaitu awalnya Pemda itu belum menyusun program dan penganggaran dalam mendukung program SMK Pusat Keunggulan. Namun setelah 1 tahun berjalan, ada pelibatan Pemda dalam kerjasama. Misalkan Pemda mau kerjasama ketika SMK melakukan MOU dengan industri, yaitu contohnya di Provinsi Banten. Kemudian juga di Yogyakarta adanya Tracer Study melalui aplikasi kerjasama antara daerah dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk melakukan bagaimana keserapan lulusan, kemudian juga peningkat pendapatan siswa lulusan SMK itu melalui terstudi di daerah. Kemudian juga Pemda melalui Dinas Pendidikan punya komitmen peningkatan program SMK Pusat Keunggulan termasuk dukungan pembiayaan. Contohnya di Jawa Barat, mereka sudah membentuk komite vokasi melalui SK Gubernur. Tujuannya adalah untuk peningkatan SDM melalui pelatihan, sosialisasi, dan pemadanan kurikulum, serta adanya optimalisasi kantor cabang dinas sebagai kepanjangan tangan dari Dinas Pendidikan. Artinya, pemerintah Jawa Barat untuk membantu penyiapan program keahlian sesuai kebutuhan lingkup daerah. Sahabat pendidikan, dengan adanya program SMK Pusat Keunggulan ini, kita berharap SMK-SMK di Indonesia lebih maju, dan terlebih adalah bahwa bagaimana SMK tidak hanya mampu mencetak tenaga siap pakai, namun SMK lebih mampu mencetak kewirausahaan, artinya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi lulusan-lulusan SMK itu sendiri. Kita dukung program SMK Pusat Keunggulan menjadi SMK hebat, SMK bisa.